Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nilu Putu Ananda Pertiwi, Taruna Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selaku peserta Lomba Esai Agraria Nasional ke-9 tahun 2023, akan mempresentasikan esai yang berjudul Strategi Pengendalian Pensertifikatan Tanah Adat di Bali. Latar belakang yang mendasari saya dalam penulisan esai ini adalah pensertifikatan tanah adat di Bali dimulai pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2017 hingga sekarang. Pemerintah merancang Provinsi Bali sebagai provinsi lengkap. Tanah adat di Bali memiliki aturan tersendiri dan diatur dalam awik-awik atau aturan adat yang berada di Bali. Dasar hukum yang saya pakai dalam penulisan esai ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, Surat Keputusan Nomor 276/Kep garis datar 19.2 garis miring 10 Romawi garis miring 2017 tentang penunjukan desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atau komunal atas tanah. Yang ketiga, Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pensertifikatan tanah adat dimulai pada tahun 2017 dikarenakan banyaknya target yang didapatkan pada Provinsi Bali, yaitu 210.957 bidang tanah yang bersertifikat. Pada mulanya, PTSL pada tahun 2017 hanya terfokus pada tanah milik masyarakat. Karena tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka diterbitkan Surat Keputusan Nomor 276/Kep garis datar 19.2 garis miring 10 Romawi garis miring 2017 agar tanah adat di Bali dapat disertifikatkan. Pada tahun 2017, pada saat terjadinya program PTSL, merangkul Bupati, Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2, aparat desa dinas, serta aparat desa adat untuk mensukseskan program PTSL pada tahun 2017. Sebagian besar tanah di Bali merupakan tanah adat yang belum bersertifikat. Tanah adat di Bali dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tanah drue desa. Ialah tanah yang dimiliki oleh desa adat untuk kepentingan masyarakat adat. Yang kedua, tanah labe pura. Ialah tanah yang memiliki ikatan terhadap satu pura yang di mana tanah tersebut bernilai hasil jika dimanfaatkan, seperti tanah pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, tanah pekarangan desa. Ialah tanah yang dimiliki oleh desa adat untuk digunakan masyarakat adat sebagai tempat tinggal selama keluarga atau keturunannya dari keluarga tersebut masih menjadi bagian dari desa adat. Yang keempat, tanah ayahan desa. Ialah tanah yang dimiliki oleh desa adat dan digarap oleh masyarakat desa adat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada pada desa adat tersebut. Terdapat beberapa tujuan pensertifikatan tanah adat di Bali, yaitu yang pertama, tanah desa adat di Bali tetap terjaga kelestariannya. Yang kedua, tanah desa adat tidak dapat dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemimpin desa adat. Yang ketiga, pensertifikatan tanah adat yang dilakukan tidak merusak hubungan antara masyarakat adat dengan tanah adat yang telah ditempati dan dikuasai secara turun-temurun. Yang keempat, pensertifikatan tanah adat juga tidak merusak hubungan antara masyarakat adat dan tanah adat di satu pihak dengan bertanggung jawab mengelola tanah adat yang telah dikuasai.
Pensertifikatan tanah adat di Bali. Tanah adat di Bali diberikan sertifikat hak milik dengan nama pada buku tanahnya adalah nama desa adat, sedangkan pada surat ukurnya adalah nama yang menempati atau menggarap tanah tersebut. Pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai saat ini menghasilkan pensertifikatan tanah adat secara menyeluruh. Dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan pada presentasi hari ini, yaitu gambar pemetaan pensertifikatan tanah adat di Bali yang dapat dilihat dari aplikasi Survei Tanahku. Permasalahan yang timbul pada pensertifikatan tanah adat di Bali. Yang pertama, masyarakat mensertifikatkan tanah adat sebagai tanah milik pribadi. Pensertifikatan tersebut dilakukan sebagian besar dalam program PTSL pada tahun 2017 dan tahun 2018, di mana pemimpin desa adat kurang mengawasi pensertifikatan tanah adat yang dilakukan dalam PTSL. Ini dikarenakan karena pada saat penandatanganan tidak melibatkan pemimpin desa adat di dalamnya. Pemberkasan yang dilakukan hanya dengan kepala desa, kepala dusun, di mana tanah tersebut berada. Yang kedua, masyarakat mengagunkan sertifikat tanah adat sebagai jaminan ke bank. Sertifikat tanah adat yang diagunkan ke bank terbit atas nama pribadi dari masyarakat adat, sehingga sertifikat tersebut kemudian digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pinjaman atau modal di bank. Pihak bank memberikan pinjaman sesuai dengan nominal harga tanah dalam pengajuan tersebut. Pihak bank melakukan survei lokasi terhadap tanah yang akan dijaminkan tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat. Upaya pengendalian sertifikat tanah adat di Bali. Yang pertama, peran aktif pihak BPN dan pihak desa adat. Peran aktif dimaksud dalam melaksanakan pensertifikatan tanah adat. Pihak desa adat dan BPN benar-benar memastikan bahwa tanah tersebut tanah adat atau bukan tanah adat. Pihak desa adat sangat berperan dalam pembuatan surat penguasaan visi, penerbitan pajak bumi dan bangunan tanah tersebut. Yang kedua, sosialisasi kepada pihak bank. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN kepada pihak bank terkait dengan sertifikat atas nama desa adat. Pemberitahuan kepada pihak bank bagaimana perbedaan tampilan dari sertifikat adat atas nama desa adat dengan sertifikat tanah hak milik perorangan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari buku tanah. Nama pemilik tanah untuk desa adat merupakan nama dari desa adat, sedangkan untuk buku tanah milik perorangan adalah nama masyarakat yang memiliki tanah. Pihak bank diharapkan memahami perbedaan sertifikat tanah adat dengan sertifikat hak milik perorangan guna mengantisipasi terjadinya masyarakat yang menjaminkan sertifikat tanah adat ke bank. Yang ketiga, penyimpanan sertifikat tanah adat. Sertifikat tanah adat yang telah diterbitkan sebaiknya disimpan pada satu tempat atau brankas di desa adat. Penyimpanan tersebut dilakukan secara kolektif oleh seluruh masyarakat adat yang menguasai tanah adat. Sertifikat tanah adat harus disimpan di brankas milik desa adat dan dilakukan oleh pemimpin desa adat agar terhindar dari penyalahgunaan sertifikat tanah adat. Kesimpulan yang dapat diambil dari esai ini yaitu tanah adat di Bali sudah sebagian besar bersertifikat melalui program PTSL. Terdapat masalah yang ditimbulkan dari pensertifikatan tanah adat. Perlu diambil upaya pengendalian terhadap sertifikat tanah adat. Provinsi Bali menjadi provinsi lengkap di mana baik tanah milik pribadi dan tanah milik adatnya telah bersertifikat dan terpetakan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penulisan esai ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.